Saudara-saudara, tolong jangan ada yang ribut. Ini yang berdiri duduk biar di belakang kelihatan. Saudara-saudara, malam hari ini itu saya ada 7 tempat. Ini tempat yang kedua. Tolong saya minta tolong kesadarannya. Ini tempat yang kedua, masih ada 5 tempat lagi orang nunggu saya. Udah gitu saya nggak langsung pulang, lah saya langsung ke bandara, paginya saya langsung ke Banjarmasin. Tolong, saya ini capek, saya lelah. Saya datang kemari mau ngasih ilmu, bukan mau ngelihat kalian ngomong, bukan. Kalau masih ada yang ngomong, saya pulang. Orang mau dikasih ilmu kok dibilangin duduk dari tadi. Anak nggak bisa lama bapak ibu-ibu. Malam hari ini ada 7 tempat, ini tempat yang kedua. Masih ada 5 tempat lagi, kasihan juga mereka yang lain sana itu. Kita bagi-bagi waktu biar semuanya dapat ilmunya. Sekali lagi saya mohon maaf gak bisa lama walaupun sedikit, insyaallah manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad wassalatu wassalam ala man fis sama' ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus pimpinan majelis taklim serta seluruh panitia peringatan peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad, beserta yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, kita duduk pada malam hari yang mulia ini untuk mengenang satu peristiwa yang mulia, satu peristiwa yang agung, satu kejadian yang luar biasa, suatu kejadian yang mulia, perjumpaan seorang hamba dengan Tuhannya, perjumpaan kekasih dengan kekasih, perjumpaan pecinta dengan yang dicinta, perjumpaan perindu dengan yang dirindu, yaitu perjumpaan Allah dengan baginda Nabi besar Muhammad. Yaitu kejadian peristiwa yang kita kenal dengan Isra. Kalau saya mau jelasin Isra Mi'raj 1 bulan nggak kelar. Intinya saja, ulama-ulama zaman dulu, beliau-beliau itu telah mengarang kitab-kitab yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Kalian baca kitab-kitab salaf tersebut, maka kalian akan mendapatkan pemahaman yang jelas, pemahaman yang benar, pemahaman yang kuat, pemahaman yang rinci tentang kejadian Isra Mi'raj. Ada kitab namanya As-Siraj Al-Wahhaj fi Haqa'iqil Mi'raj, karangan Al-Imam Abul Ishaq Ibrahim Muhammad ibn Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Beliau murid Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada kitab Al-Mi'raj, karangan Al-Imam Abul Qasim Abdul Karim Al-Kushairi. Ada kitab Ar-Risalah fil Mi'raj, karangan Al-Imam Abul Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Kemudian ada kitab Ayatul Kubra fi Syarah Qissatul Isra, karangan Al-Imam As-Suyuti. Kemudian ada lagi kitab Al-Aya Az-Zahima Al-Bahira fil Mi'raj Sayyidu Ahli Dunya wal Akhirah, karangan Al-Imam Abdullah bin Mustafa Al-Maraghi. Satu lagi kitab kalangan beliau Ayatul Bayyinat fil Mi'raj Sayyidu Ahlus Samawat. Kemudian ada kitab An-Nurul Wahhaj fi Qissah Isra wal Mi'raj, karangan Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanzi, yang disyarahkan oleh cucunya, diberi nama kitab Tajul Ibtihaj ala Nuril Wahhaj.
Kitab karangan Imam Ja'far bin Ismail Al-Barzanji yang ngarang Maulid Barzanji. Kemudian ada lagi kitab Qissatul Mi'raj karangan As-Said Utsman Syata' ibn Muhammad Syata'. Kemudian ada kitab Afdhalul Manhaj fi Isbat Isra wal Mi'raj karangan Al-Imam Muhammad ibn Ja'far Al-Kattani. Kemudian ada kitab Daw'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissal Mi'raj. Itu kitab karangan daripada Al-Imam As-Sayyid Muhammad Amin Al-Kurdi. Kemudian ada lagi kitab Minhajus Syami Mukhtasar Mi'rajus Syami karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kemudian ada kitab Hulal Ad-Dibaj Al-Matruzah fil Isra wal Mi'raj karangan Imam Syekh Nafi Al-Jauhari. Kemudian ada kitab Nailul Muna wal Ghaya As-Saul fil Mi'raj Sayyid Al-Mukhtar Ar-Rasul. Kemudian ada lagi kitab Al-Mi'raj An-Nabawiyah karangan Syekh Hasan Asyati. Kemudian ada lagi kitab Yawaqit Taj Al-Wahhaj karangan daripada Imam Muhammad bin Muhammad Al-Kattani. Kemudian kitab kitab Al-Anwar Al-Bahiyah fil Mi'raj Khairil Bariyah karangan guru besar kami Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Abuya As-Sayyid Al-Habib Muhammad ibn Ali Al-Maliki Al-Hasani. Dan masih banyak lagi kitab-kitab lain yang menjelaskan Isra Mi'raj. Jadi saya nggak jelasin Isra Mi'raj, ente baca itu kitab, insya Allah ente mendapatkan pemahaman yang jelas dan rinci. Ya, mohon maaf ibu-ibu ya, saya nggak lama. Itu saya hanya kasih maroji. Kalau mau tahu kejadian Isra Mi'raj yang benar, baca kitab-kitab yang saya sebutkan tadi. Apal? Intinya saja. Sebab begini, banyak ustadz kiai dai sekarang ini kalau berbicara tentang Isra Mi'raj itu ngasih pemahaman ke umat salah. Yang paling banyak salahnya apa? Satu, ustadz kiai dai banyak yang begini kalau lagi Isra Mi'raj acara gitu. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, turun Jibril bawa cawan yang terbuat dari emas berisi air dari sorga, dibelah dada Nabi Muhammad, diambil hatinya, dikeluarkan, dibersihkan dari kotoran-kotoran. Saya tanya, banyak nggak penceramah yang ngomong begitu? Orang Ciledug lemes-lemes ya. Banyak apa tidak yang ngomong seperti itu? Pernah dengar nggak? Benar. Berarti ini bukan fitnah ya. Sebab saya juga sering dengar seperti itu. Nah, perhatikan. Kalau ada ustadz, kiai, habib, penceramah, ulama ngomong kayak tadi, hati Nabi dibelah, dikeluarkan, dibersihkan dari kotoran-kotoran, itu ustadz, kiai, habib, ulama goblok. Nggak pernah belajar itu orang. Nah ini nih, saya kalau begini nanti lama lagi nih. Saudara-saudara, pembersihan hati Nabi itu namanya tajdid. Apa? Tajdid. Tajdid itu diperbaharui. Orang kalau ngasih pemahaman itu yang jelas. Kalau orang ngasih pemahaman nggak jelas begini, contoh saya ngomong, saudara-saudara, hati Nabi dibersihkan, cukup sampai di situ. Orang awam bakal mikir apa? Sesuatu yang dibersihkan berarti sebelumnya apa? Sebelumnya apa? Orang awam kan bakal mikir begitu. Makanya kewajiban seorang ulama, dai, penyebar dakwah, penyebar Islam memberikan ilmu sesuai dengan kapasitas orang penerima ilmu untuk mendapatkan ilmu tersebut. Ya. Jangan orang masih SD dikasih ilmu SMA, mana ngerti dia. Yang harusnya belajar Safinah dikasih kitab Minhajut Thalibin Imam Nawawi, mana hafal dia, mana tahu. Yang harusnya belajar ilmu-ilmu pet kecil, ilmu-ilmu yang
ilmu-ilmu yang agak ringan, dikasihnya ilmu-ilmu yang berat. Jadi seorang penceramah itu harus memberikan pemahaman sesuai dengan kadar bagi si penerima ilmu untuk menerima ilmu tersebut. Jadi itu pembersihan hati Nabi, membersihkan sesuatu yang telah bersih, mensucikan sesuatu yang telah Awas, hati-hati kalau ngomongin Nabi. Saudara-saudara, jangankan hati Nabi, air kencingnya Nabi Muhammad suci. Air kencing Nabi darah Nabi nanah Nabi kotoran Nabi Kalau air kencing Nabi saja suci, apalagi hatinya. Goblok kadang penceramah ngomong begitu. Sebenarnya saya pengen jelaskan rinci tentang Isra Mi'raj, cuma masalah waktu. Intinya Isra Mi'raj yaitu Allah Subhanahu wa taala panggil Nabi Muhammad untuk menerima satu perintah yang mulia, satu perintah yang agung, satu perintah yang dimana ketika Allah memerintahkan perintah-perintah yang lain cukup melalui Quran. Jawab yang keras. Allah perintahkan haji melalui apa? Zakat melalui apa? Sedekah melalui apa? Jihad melalui apa? Amar ma'ruf nahi mungkar melalui apa? Tapi ketika Allah perintahkan perintah yang satu ini tidak cukup melalui Quran. Allah undang Nabi Muhammad untuk langsung menerima perintah tersebut. Kenapa? Karena begitu penting, begitu utama perintah tersebut. Contoh saya nih, saya kalau mau nyuruh saya punya murid hal-hal yang biasa, perkara-perkara yang biasa cukup lewat WhatsApp. Bakar beli ini, Abu Bakar Idrus, ente pergi beli ini. Tapi kalau saya mau suruh satu yang penting, Bakar, ente ngadep anak sekarang. Ngadep dia, anak taruh handphone, ente harus begini. Kan? Kebanyakan begitu kan? Iya kan? Kalau biasa-biasa saja cukup lewat handphone. Nah, jadi begitu pentingnya sholat, begitu utamanya sholat sampai-sampai Allah panggil Nabi untuk langsung menerima perintah tersebut. Makanya intinya utamakan sholat. Perhatikan kau punya sholat, utamakan kau punya sholat, jaga kau punya sholat. Ayo semua ikuti saya, biar pulang bawa ilmu, biar pulang bawa di kepalanya satu hadis saja walaupun pendek. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu ra'sul ibadah. As-salatu ra'sul ibadah. As-salatu ra'sul ibadah. Bareng-bareng semuanya ya. Saya hitung 1, 2, 3. Bismillah. Artinya sekarang salat itu adalah kepalanya ibadah. Salat itu adalah kepalanya ibadah. Salat itu adalah kepalanya ibadah. As-salatu ra'sul ibadah. Salat itu adalah kepalanya ibadah. Gabung 1, 2, 3. Bismillah. Woi, ente kalau ngaji jadi murid anak di pesantren udah lempar pakai asbak gitu. Setiap bawa satu hadis baca bismillah. Ayo 3 kali. 1, 2, 3. Dapat ilmu kan? Hafal satu hadis kan? Alhamdulillah. Sholat itu kepala ibadah, berarti amal ibadah yang lain itu ekor.
Saya tanya, kepala ngikut ekor atau ekor ikut kepala? Hah? Berarti seluruh kau punya amal ibadah mengikuti kalau sholatmu baik, sholatmu bagus, sholatmu sempurna, maka seluruh amal ibadahmu bakal baik, bakal bagus, bakal sempurna, walaupun amal ibadahmu hanya sedikit. Paham? Sebaliknya, sholatmu hancur, sholatmu rusak, sholatmu buruk, maka seluruh amal ibadahmu bakal rusak, bakal hancur, walaupun amal ibadahmu banyak. Paham? Jadi penentu baik buruknya ibadah itu adalah penentu sempurna atau tidaknya ibadah adalah sampai-sampai sholat yang menentukan bahagia atau susahnya engkau dunia akhirat. Kamu mau senang atau mau susah dunia akhirat tergantung kau punya sholat. Kamu mau selamat atau celaka dunia akhirat tergantung kau punya sholat. Kamu mau beruntung atau rugi dunia akhirat tergantung kau punya sholat. Kamu mau mulia atau hina dunia akhirat tergantung kau punya sholat. Maka jaga kau punya sholat. Beb, nggak bisa sholat awal waktu, nggak bisa sholat awal waktu, sholat tengah waktu. Beb, nggak bisa tengah waktu, akhir waktu. Beb, nggak bisa sholat di masjid, sholat di rumah. Beb, nggak bisa sholat jamaah, sholat sendiri. Beb, sakit, nggak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Nggak bisa sholat duduk, sholat di. Yang penting jangan tinggalkan jangan tinggalkan jangan tinggalkan sholat. Babi pernah ngomong, apa kata babi? Ana syarrud dabbah, saya seburuk-buruknya binatang, tetapi seburuk-buruknya saya masih punya iman. Seburuk-buruknya saya masih ada yang lebih buruk dari saya. Siapa? Orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Jawab yang keras bapak ibu-ibu. Berarti kalau ada yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, itu orang siapa? Apa sih kok lemes? Siapa? RT nggak sholat, RT apa? RW nggak sholat, RW apa? Lurah nggak sholat, lurah apa? Bupati nggak sholat, bupati apa? Camat nggak sholat, camat apa? Wali kota nggak sholat, wali kota apa? Menteri nggak sholat, menteri apa? Presiden nggak sholat, presiden apa? Polisi nggak sholat, polisi apa? Tentara nggak sholat, tentara apa? Ustadz nggak sholat, ustadz apa? Kiai nggak sholat, kiai apa? Habib nggak sholat, habib apa? Santri nggak sholat, santri apa? Orang tua nggak sholat, orang tua apa? Anak nggak sholat, anak apa? Suami nggak sholat, suami apa? Istri nggak sholat, istri apa? Bukan babi, lebih babi dari babi. Maka jaga kau punya khususnya anak muda nih, anak muda. Sampai kelewatan, tadinya mau 5 menit. Anak muda, as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Maka perkuat kau punya tiang agama. Jaga tiang agamamu, jaga syariatmu. Dengan apa? Jangan engkau sendiri yang merobohkan tiang agama Islam. Jaga dengan apa? Dengan menjaga sholat, dengan amar ma'ruf nahi mungkar, dengan menyampaikan kebenaran, menegakkan keadilan. Itu cara-cara menjaga tiang agama, menjaga pondasi agama. Jangan jadi penakut, jangan jadi pengecut, jangan jadi pecundang yang tidak berani untuk menyampaikan kebenaran. Saudara-saudara, apa yang telah kalian perjuangkan untuk agama, untuk bangsa, untuk negara, untuk rakyat? Kalian sudah berjuang apa? Pernah tangan kalian diborgol? Dari borgol tangan nyambung ke perut, perut diborgol, kaki diborgol, tangan diborgol, perut diborgol, kaki diborgol. Pernah kalian di penjara, yang dimana penjara itu dapat tempatnya cuma 1 meter, panjangnya 2 meter? Pernah kalian waktu lagi di tol, mobil kalian dicoba untuk ditembak, percobaan pembunuhan? Pernah kalian dalam penjara berkali-kali dicoba untuk diracun? Pernah? Apa yang telah kalian perjuangkan saudara-saudara untuk bangsa ini, untuk agama ini, untuk karena menyampaikan kebenaran, untuk menegakkan keadilan? Saudara-saudara, lihat ulama-ulama kita, para habaib kita. Habib Rizik di masa tua beliau organisasinya dibubarkan, saudara-saudara. 6 laskarnya, 6 pengawalnya, 6 muridnya dibunuh, dibantai dengan keji, ditembak mati. Sampai segitunya perjuangannya, pengorbanannya.
Beliau di penjara, saya 2009 masuk penjara kasus kota, 2010 masuk penjara kasus Mbak Priuk, 2011 masuk penjara kasus Ahmadiyah, 2012 masuk penjara kasus Demos Bintaro, 2018 masuk penjara kasus Habib palsu, 2020 masuk penjara. Apa 2020 bebas? Bebas. Siang bebas, malam ceramah, besok paginya ditahan lagi, dibawa ke Nusa Kambangan, dirantai tangan saya, perut saya dan kaki saya, saudara-saudara. Kenapa? Apakah kami penjahat? Cukup sampai di situ? Tidak. 2021 saya bebas, 2022 saya 2021 akhir bebas, belum sampai 1 bulan udah masuk penjara lagi. Baru bebas 5 bulan yang lalu. Nah, pertanyaannya, kenapa kami dihina, difitnah, dicaci, dimaki oleh mereka? Berusaha dibungkam, berusaha disuap. Karena kami tidak bisa dibeli, kami mau disuap. Berkali-kali dibungkam agar tidak menyampaikan kebenaran, agar tidak membela rakyat, agar diam, agar tidak ceramah, agar tidak menegakkan keadilan. Berusaha dibungkam, berusaha diracun, berusaha dibunuh, berkali-kali dipenjara. Kenapa? Satu jawabannya, karena kami di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Mengapa? Karena kami para habaib yang berada di barisan paling depan, rela hancur, rela binasa demi bangsa dan rakyat Indonesia, saudara. Saya tanya saudara-saudara, saya di penjara, Habib Rizik di penjara, apakah kami koruptor? Jawab, koruptor, penjahat, bandar narkoba, bandar judi, bandar miras, maling uang rakyat. Bukan, saudara-saudara. Kenapa? Karena kami menyampaikan kebenaran, menegakkan keadilan, membela rakyat. Contoh, saya siang keluar, malamnya ditahan lagi. Tahu kenapa? Gara-gara ceramah saya dibilang provokasi. Provokasinya apa? Saya ceramah begini, awal-awal corona. Hei presiden, hei pejabat, hei pemerintah, di masa corona rakyat kalian kurung dalam rumah, tapi tidak kalian berikan kebutuhan pokoknya. Itu provokasi. Provokasi. Tapi mereka bilang provokasi. Itu dibilang meresahkan. 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 Meresahkan atau pembelaan? Meresahkan atau pembelaan? Terus yang goblok siapa? Saya atau mereka? Saya atau mereka? Itu pertama. Kedua, saya bilang, wahai para pemerintah, mal-mal milik asing, perusahaan-perusahaan asing tetap buka di masa corona, tapi warung-warung kecil milik pribumi, kenapa kalian paksa untuk tutup? Salah saya bela rakyat seperti itu. Salah. Tapi gara-gara itu saya ditahan. Gara-gara itu saya dibawa ke Nusa Kambangan. Saudara-saudara, yang ketiga saya bilang, apa saya bilang? Berapa banyak pengangguran di Indonesia? Berapa banyak anak-anak muda nggak punya kerjaan, tapi tenaga kerja terus kalian kirim dari Cina di masa corona. Itu provokasi atau itu meresahkan atau pembelaan? Meresahkan atau pembelaan? Siapa yang saya bela? Diri saya, keluarga saya, anak cucu saya, murid saya, kelompok saya. Terus siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Saudara-saudara, demi Allah, demi bangsa, demi NKRI, demi rakyat, jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya untuk tumpah demi rakyat Indonesia, saudara-saudara. Saya semua di sini siap bela rakyat, siap bela Islam, siap hancur demi Indonesia, siap mati demi Merah Putih, siap mati demi NKRI. Angkat tangannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, 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 merdeka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terakhir sebelum saya tutup,
Ibu-ibu jangan ya, kasihan 5 tempat lagi. Bagi-bagi waktu. Saya lagi bangun pondok pesantren. Haram jadah saya bangun pondok pesantren, terima uang dari pemerintah sumbangan, saya nggak mau. Makanya saya harapkan bapak ibu-ibu mengeluarkan hartanya dari jalan Allah untuk pembangunan pondok pesantren kami. Kalau keluarin harta, keluarin uang yang banyak ibu-ibu. Beli make up 1 juta, ngasih pesantren 10.000. Betul? Keluarin yang banyak, betul? Ayo saya kasih waktu 10 detik buat ngeluarin yang merah-merah. Ayo 10 detik sebelum kita sholawat, ayo. Udah siap? Udah ada yang merah-merahnya? Udah, jangan yang merah 10.000. Udah? Ayo semuanya keras. Prajurit Rasulullah, matilah untuk agama. Panitia Untuk negara, satukan jiwa. Musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah. Untuk negara tercinta kematian, murah harganya. maju. Maju, ayo terus maju. Habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuang. Walau harus neraka neraka, takkan mundur walau satu langkah. Takkan mundur walau satu langkah. Flash HP-nya keluarin sambil diangkat begini. Semangat, ya. Semangat ayo. Sekali lagi. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Prajurit Pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara. satukan Satukan hati, satukan jiwa. musuh. Musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah. Untuk negara dan negara tercinta kematian, murah harganya. Maju. Maju, ayo terus maju. Habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah. Walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur walau satu langkah. Takkan mundur walau satu langkah. Takkan mundur. Walau satu langkah. Saya tanya semuanya, siap lawan pengkhianat bangsa? Siap lawan musuh agama? Siap lawan musuh negara? Siap lawan perusak NKRI? Siap lawan pelacur-pelacur berdasi? Siap lawan para yang maling-maling uang rakyat? Siap lawan penjual-penjual aset negara? Siap hancur? Siap binasa? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Indonesia merdeka! 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 Allahu Akbar! Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.